Iya. Nomor 1 siapa tadi? Saya. Nomor 2. Saya ulangi. Nomor 1 Nomor Nomor 2 Pak Pak Maksa. Nomor 3 Bu Saya. Tina. Nomor 4 Pak Arianto. Nomor 1. Nomor 4. Iya. Nomor 5 Sati. Nomor 6 7 8 9 10 11 12 udah 12 Regina 13. 12 Regina 13 Wisita ya 13 ya 14 saya. Oke Bapak Ibu, ini adalah kita akan melakukan jalan salib yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi bacaan yang ada di sini adalah Yesus bersama ditemani oleh Maria. Jadi ini ungkapan atau kata-kata dari Maria. Kita tetap menjaga keheningan. Kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah jalan salib ini kita berkumpul untuk menyembah dan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat jalan salib ini, Kristus telah menangkan dunia dari kekuasaan jahat. Jalan ini memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kita harus melewati jalan hidup kita di dunia ini, termasuk dalam penderitaan. Dengan tekun menurut ajaran Yesus, tiada Paskah tanpa Jumat Agung dan tiada kebahagiaan tanpa penderitaan. Pada kesempatan ini kita mengikuti jalan salib bersama Bunda Maria. Kita diajak untuk mengikuti segala peristiwa penderitaan Yesus dalam jalan salibnya dengan mata hati dan pandangan Bunda Maria, sehingga mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran jalan salib ini bagi menghayatkan hidup kita. Semoga kita semakin masuk ke dalam misteri pengesaran Yesus dan keluar dari siaran rohani ini dengan suatu penghargaan yang tinggi terhadap apa yang dilakukan Yesus dalam dunia. Dengan demikian kita diharapkan semakin tumbuh dalam cinta kepadanya dan sesama. Marilah kita mengosongkan hati dan seluruh keberadaan kita agar hanya diisi semata-mata oleh misteri ilahi berkat kehadiran Roh Kudus yang menghebohkan dengan Roh Kudus. Doa pembukaan kita baca bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami hendak merenungkan jalan salib Putramu bersama Bunda Maria. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengatakan penderitaan Kristus. Dengan penderitaannya, Kristus telah memberikan kehidupan untuk memperjuangkan nilai-nilai hidup. Para dan mengendalikan orang ini menyelamatkan manusia. Bantulah kami dalam menjaga kegiatan yang menjadi Kristus di jalan saat ini, sehingga akhirnya mampu menyelamatkan kehidupan secara benar. Semoga berkat ini kami obat sejati dan membuka siapa dan segala orang mengatakan siapa demi Kristus Tuhan yang mengatakan amin. Mari kita renungkan Yesus yang jadi mari kita renungkan Yesus yang menjadi orang karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Hari Jumat pagi, aku melihat putraku lagi. Inilah saatnya pertama aku melihat dia. Sejak mereka membawanya pergi, mukanya memancarkan dia dan tubuhnya memarah.
pedang sengsara, dan air mataku bercucuran di pipiku. Aku tidak tega melihat penderitaan putraku sedemikian hebat itu. Aku bergabung dalam kerumunan orang banyak depan istana untuk mengikuti perkara putraku yang menghebohkan seluruh negeri. Putraku bahwa didakwa sebagai penjara besar. Lalu dari takhta pengadilannya Pilatus bertanya kepada orang banyak, mengapa mereka hendak menghukum putraku? Semua orang yang sekeliling berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Aku ingin memohon dengan sangat agar mereka diam, karena tuduhan mereka terhadap putraku sama sekali palsu dan tidak berdasar. Tapi aku menyadari bahwa semua itu harus terjadi. Oleh karena itu, aku berdiri tenang dan menangis diam-diam. Kita hanya sejenak. Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sesuai itu untuk membayarkan penderitaan yang dirasakan ibumu ketika engkau menjadi hukuman, tetapi apa yang terjadi dia saya menaruh dendam seolah berkata, salibkan dia. Apabila aku menghakimi sama di satu suara aku berkata, salibkan dia. Bukankah hal ini menyebabkan engkau dan ibuku mencurahkan air mata bersama? Ampunilah aku ya Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Pemberhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Victoria Kristus dan bersyukur kepada Bapak salib ini, Kau telah bersedia. Amat menyedihkan, kebenaran takluk di bawah kekuasaan massa. Putraku yang tidak bersalah diperlakukan sebagai penjahat besar dan dijatuhi hukuman berat. Kenyataan itu amat baik bagiku dan melepaskan sendi-sendi tuanku. Aku berusaha tabah. Setelah kekuatan Tuhan ini, aku berjalan bersama orang banyak itu menuju pintu gerbang istana. Pintu terbuka dan putraku berjalan keluar terburu-buru. Sementara Al-Wujud tertawa sambil mengejek di belakangnya. Dua lelaki menyeret sebuah kayu salib yang berat dan mengampaskannya di atas bahu putraku. Lalu mereka mendorong dia dan kasar sekali di jalan. Melihat itu hatiku pedih tak tertahankan lagi. Aku ingin mengambil salib itu dari bahu putraku dan menaruhnya di atas bahu sendiri. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Yesus, ampunilah aku karena sering kali aku menambah beban salibmu dengan menutup mata terhadap sesamaku yang menderita dan sendirian. Ampunilah aku karena memfitnah orang lain dan karena aku selalu mencari alasan untuk menghindar dari orang-orang tertentu yang membuka anakku. Bantulah aku agar menjadi seperti Maria, selalu berusaha meningkatkan beban salib sesama. Ampunlah aku ya Yesus. Amin. Salam Maria,
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan saat kami mati. Kasihilah Tuhan, kasihilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kayu salib di atasmu, mari kita pun mengikut. Salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebenarnya besar sucimu, Kau telah menebus dunia. Aku mengikuti putraku dari dekat sekali. Ketika dia berjalan tertatih-tatih menuju Kalvari, tiada sesuatu pun yang lebih melukai hatiku daripada melihat dia dalam sengsara sehebat itu. Aku melihat salib tertanam dalam bahunya yang mulai membengkak dan penuh bilur. Hatiku bertambah hancur ketika melihat dia jatuh tersungkur di atas batu-batu jalanan dan salib yang berat itu menimpanya lagi. Aku takut kalau putraku terkasih sudah meninggal di tengah jalan itu. Keringat dinginku mulai bercucuran dan seluruh sendi tulangku mulai bergetar lagi. Tak kala dia terhempas dan tak berdaya di tanah, algojo-algojo itu menendangnya lagi. Perlahan-lahan dia bangkit untuk meneruskan perjalanan salibnya. Sambil mereka terus saja menendang dia, kadang-kadang timbul rasa berontak dalam hatiku dan ingin menghardik mereka yang menghina putraku itu. Namun aku menyadari bahwa semuanya ini harus terjadi. Maka aku berusaha tabah dan mengikuti jalan salibnya sambil menangis diam-diam. Hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, betapa sering aku melihat Engkau jatuh, namun bukan seperti Bunda Maria. Aku malah membiarkan Engkau demikian tanpa peduli. Betapa sering aku melihat orang yang tidak bersalah, namun aku tidak menaruh empati, tetapi bahkan menertawakan mereka. Aku tidak peduli dan tidak mau membantu mereka. Betapa seringnya aku menjadi marah dan dendam bila sesama menyakiti aku. Bunda Maria amat berempati kepadanya dan turut merasakan jalan salib. Bantulah aku untuk berbuat hal yang sama seperti Bunda Maria, berempati dan turut merasakan penderitaan sesamaku, sebab di dalam keadaan mereka Engkau hadir di sana. Tuhan, bantulah aku. Bunda Maria, doakanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepada Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. perasaan sudah tak bertahan lagi. Aku bertekad agar di tengah jalan salibnya yang berat dan penuh sengsara itu, aku harus memaafkan dia. Karena itu, aku berusaha mendekati dia. Aku berhasil menerobos iring-iringan orang banyak dan berjalan di samping putraku. Aku menyentuh dia,
Di tengah gaduhnya suara orang yang berteriak histeris marah. Ia berhenti. Perasaanku tidak karuan melihat keadaannya separah itu. Kami beradu pandang. Sorotan matanya bening dan amat menenteramkan hatiku. Pandangannya yang itu mengisyaratkan aku. Kuatkan hatimu, Ibu. Semuanya ini ada maknanya. Lalu ia berjalan lagi, walaupun dengan susah payah. Secara ajaib aku mendapatkan kekuatan dari sorot mata putraku. Ada perasaan bangga memiliki putra seperti dia. Ketika itu pula aku menyadari bahwa ia benar. Maka aku pun mengikuti dia dan berdoa diam-diam supaya putraku kuat hingga akhir perjalanannya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, ampunilah aku karena tidak sering berkepan. Namun aku akan memalingkan pandanganku darimu. Ampunilah aku karena segala sesuatu tidak sejalan dengan keinginanku. Ampunilah aku karena bila berpandangan bahaya yang tidak aku menjadi dan tidak menghiraukan panggilanmu untuk setia dan teguh. Ya Tuhan, kita sering beradu pandang, namun sia-sia. Ubahlah haluan hidupku yang demikian itu. Santa Maria, doakanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Malah ampunilah kami orang berdosa. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, kau teladan hidupku. Yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. aku berjalan tepat di belakangnya. Tampaknya semakin lama semakin berat saja ia berjalan. Satu langkah ke depan merupakan upaya penuh perjuangan. Putraku benar-benar menderita kelelahan karena beban salib yang berat itu. Setiap langkah sepertinya merupakan langkah terakhir di jalan penuh sengsara itu. Aku akan menderita bersamanya dan hendak memikul beban salib itu dengan bahuku sendiri, sekedar meringankan dia. Namun segoyang-goyang para algojo menarik seseorang dan memaksa dia memangku beban putraku. Orang itu bernama Simon. Ia berasal dari Kirene. Ia bertanya kepada para algojo, mengapa harus membantu putraku? Dalam hati aku berdoa agar Simon mau membantu putraku, walau sejenak saja. Hanya sejenak. Tuhan Yesus, saudara sering aku akan menolongmu. Aku sangat egois dan sangsi akan sabdamu, agar mencintai Engkau dan sesamaku seperti diriku sendiri. Jangan biarkan aku seperti Simon yang mau menolong berdasarkan perhitungan hukum bumi, tetapi membuatlah aku agar menjadi seperti ibumu, Bunda Maria, yang selalu mengikutimu dengan tenang, tabah dan patuh. Bunda Maria, doakanlah aku agar memiliki hati yang lembut dan tepat untuk meringankan beban putramu lewat sesamaku yang menderita dan berkekurangan. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, berkata berkahnya yang berharga bagiku, tetapi aku ingin mendapat lebih banyak daripada yang aku berikan. Begitu banyak kesempatan untuk beri kepadamu, namun aku melalaikannya. Tuhanku, jangan biarkan aku hanya mengamal dan memberi dengan pabrik, tetapi bantulah aku untuk selalu memberi dan berbuat bagimu tanpa perlu bertanya. Bunda Maria, doakan aku agar memiliki hati dan bersikap seperti mereka. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ampunilah kami orang berdosa, bila kita meringankan duka orang yang sengsara. Tuhan Allah berkenan. Yesus sudah kedua kali. Kami menyembah Engkau yang kudus dan bersekutu kepadamu. Dalam menyambut perang semakin panjang dan berat, langkahnya semakin sempurna, karena alasan dan kemarahan yang terjadi. Di perang dan dunia harus menangis dan bergerak dalam bukan cita yang menolong-nolong dan bergerak. Beberapa saat yang tak tergerak dengan dan tidak apa-apa. Aku berpikir mungkin dari kami meninggal. Karena itu, aku mencoba menerapkan dan menunjukkan. Tetapi kalau aku mengatakan kami, masih sampai memang mengatakan dengan anak. Aku amat tidak mau melihat mereka. Bangunlah kita mencari terus karena orang yang meninggalkan. Aku seakan membuatkan dan menangis dari dulu. Namun aku tetap mengenal perkataannya bahwa semua itu harus terjadi. Maka aku berjalan terus mengikuti dalam penderitaan dari mata sambil terus berdoa agar dia kuat sampai tujuan. Marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan dari semua dan kami setia dan tidak pernah berhenti jalan. Betapa besar yang datang setia, tetapi siapa aku ini? Banyak sekali yang telah berpaling darimu dan membuat engkau jatuh karena dosa dan kepadaku. Aku telah menyebabkan banyak orang berpaling dan menjauhkan diri darimu karena batasan yang aku pasang. Ubahlah dariku, kasihannya dan ampunilah aku. Bunda Maria, tolonglah aku untuk keluar dari kesukaan hidupku dan memperoleh kebahagiaan anak Allah. Amin. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Alhamdulillah kami orang
kasih suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berada beberapa lama di dalam hutan, dan aku melihat dia pergi. Beberapa wanita berdiri di gereja dan menangis dia. Mereka menaruh rasa kasihan padanya. Namun aku berkata kepada mereka, jangan takut ya aku, tetapi takutlah diri dan anak-anakku. Aku tahu maksud pernyataan ucapan itu, yakni kehendaki dalam diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, sebab penderitaan tetapi justru disebabkan karena dosa dan kesalahan mereka dan anak-anak mereka. Tetapi mereka tidak memahami hubungan antara kata-kata ucapan itu dengan peristiwa yang ingin dialami. Aku memahaminya dengan dia menunjukkan dalam hal ini. Aku tetap ikuti dia dan dia sampai terus. Agustus Hidayah telah sikap seperti para wanita itu. Aku lebih peka melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diriku sendiri dan yang berkata, karena dia Tuhan, kasih-Mu, sungguhnya pekaanku dan buatlah aku lebih peka menghadapi keadaan. Selama kesekian lama dia akan dalam salibmu, mengajarkan aku untuk menangisi dosa-dosaku dan berbuat sendiri. Bunda Maria, bantulah aku. Amin. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihannya Tuhan, kasihannya kami. Ampunilah kami orang berdosa. Dalam tobat yang sejati, ini akan kuratapi dosa yang Pemberian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Yesus yang bersyukur padamu. Sangat suci Engkau telah menebus dunia. Kini putraku jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Luka di lutut dan daging yang sudah mulai mengering kini berdarah lagi. Semakin dahsyatlah sengsaranya untuk beberapa saat dia tidak dapat bangun. Aku pun turun menderita bersamanya, bukan hanya karena dia bertempat lanjut di atas batu-batu jalanan yang tajam dan berdebu itu, tetapi sekarang dia sudah semakin mendekati tempat pengadilan. Napasnya benar-benar pernah kulitnya matahari dan kulitnya rombongan karena ada yang teramat sama. Tetapi para ahli berteriak dan melakukannya dengan kejam. Hampir saja mereka menyeret dia pada bagian akhir perjalanan itu. Hatiku semakin jauh saja melihat apa yang akan mereka perbuat lagi terhadapnya. Tetapi dari Tuhan, aku menyadari bahwa setelah itu hanya harus terjadi. Aku pun berserah dan mengikuti dia, tetapi kau mari dengan dia sambil terus berdoa. Kita ini sejenak. Mari berdoa. Yesus Guru yang terkasih, aku berusaha mengamalkan doa-doa orang lain, tetapi yang terjadi sesungguhnya tidak menyenangkan. Aku mendapatkan berita berkali. Aku meninggalkan mereka dan memaafkan diri sendiri dengan berbagai rasionalisasi. Bantulah aku ya Tuhan, agar aku menjadi seperti Ibu Maria dan anak-anak dari mereka yang membutuhkan.
bila putraku terluka dan membengkak karena gesekan salib sejak awal perjalanan penderitaannya. Sambil mengadu, putraku menarik nafas 1, 2 karena lelah dan haus. Ketika akhirnya dia bebas dari beban salib itu, aku mengira dia akan mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Namun secara kasar sekali, maka anggota itu mulai menanggalkan pakaian dari tubuhnya yang berlumuran darah. Alangkah pedih rasa hatiku melihat penderitaan putraku sehebat itu. Tindakan mereka amat keji dan tidak manusiawi. Penghinaan yang dialami putraku ternyata masih berlanjut. Mereka mencomot harga diri putraku sehabis-habisnya. Tetapi itulah yang terjadi. Tidak saja dipukuli dan diejek, ini pakaian yang membungkus tubuhnya pun dipreteli dengan kejam. Dia telanjang di depan orang banyak dan aku sendiri. Hatiku sedih dan malu, tetapi aku juga menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Maka aku berdiri tenang dan menangis. Kita hanya sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, aku sering mempermalukan dan melanjani dirimu. Aku telah menangkan nama-Namamu dan rusak harga diri mereka yang Yesus, dalam banyak hal aku berdosa bantulah aku untuk menghadap dan menghadap diri semua orang. Bunda menghadapkan aku lebih menghina aturan lewat perbuatan dan perilaku kotorku. Amin. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bapa yang diabadikan, maka Bapa-Mu dimuliakan. Kau tinggikan Perhentian 11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur padamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah melayani putraku dijambakkan di atas kayu salib, ia memuliakan dirinya dipaku oleh salib yang sejak semula di bawahnya, bagaikan seekor domba yang dibawa untuk pembantaian. Ia tidak berotak dan menyembah sekutunya. Mereka menelusi tangan dan kakinya dengan waktu yang beragam. Putraku memejamkan matanya sambil menahan rasa sakit. Lalu mereka mendengarkan satu itu. Di atasnya bergantunglah putraku tercinta. Ia dihinakan ketika dia berdua dengan maut pada saat-saat terakhir hidupnya. Walaupun sedih, namun aku menyadari bahwa itu adalah tugas keputusan yang diterima dari Bapaknya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, betapa penderitaan sakit yang Engkau tanggung bagiku, betapa sengsaranya Ibu dan penguji salib hina. Namun Engkau memuliakan dan rela mengampuni aku bila aku bisa dan bertobat dari dosa-dosaku. Aku mau berbalik dari kegelapan dosaku. Bunda Maria, doakanlah aku agar dapat menangani penderitaan dalam sehingga aku tidak kataku yang busuk. Amin. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
yang ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam saat-saat kritis antara hidup dan mati, aku masih melihat keagungan Tuhan. Dari atas salib Dia secara tulus memaafkan mereka yang menganiaya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ia juga mengancam agar aku ibunya memiliki putra pengganti dirinya, sambil menoleh kepada Yohanes. Ia berkata, "Ibu, inilah anakku, inilah ibu. Aku akan bahagia, namun naluri keibuanku tetap membuat aku menderita, dan derita anak-anak yang lebih besar dalam diri seorang ibu daripada menyaksikan kematian buah hatinya, apalagi kematian yang nangis. Aku yang telah membawanya ke dunia dan menyertai dia bertumbuh dewasa, berdiri tak berdaya di bawah salib ketika dia menyatakan, sudah selesai. Lalu meninggallah dia dalam perjalanan engkau pada Bapa. Kesengsaraannya sebagai manusia itu berakhir, namun kesengsaraan bahkan meluap-luap. Tetapi karena iman dan pengharapan, aku menyadari bahwa itu harus terjadi dan bersejarah secara total. Mari kita mengambil sejenak. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosaku. Terima kasih atas perbuatan cinta-Mu yang luhur. Engkau telah bersabda, cinta yang benar adalah cinta seorang yang menyerahkan diri bagi sahabat-sahabatnya. Ajarilah aku untuk hidup bagi orang lain dan tidak menyia-nyiakan Engkau. Dan semoga anak berharga yang Engkau berikan bagiku lewat rasul yang manusia aku sia-siakan. Aku bersyukur karena Engkau menyerahkan ibumu sebagai ibumu juga. Ini aku memiliki seorang berdoa tetap Bunda Maria. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Biji mati menghasilkan buah yang berlimpah. Wahyu menghidupkan. Penantian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kematian putraku disertai gejala alam yang membuat semua orang, bahkan para alkohol yang berisiko takut. Setelah kematiannya, dunia diliputi suasana diam seribu bahasa. Bumi dan seluruh alam raya berduka cita atas kepergiannya. Orang banyak yang mengejek dan menyertai putraku telah bubar. Aku berdiri tenang bersama Yohanes yang kini menjadi putraku, dan memandang tubuh kaku tak bernyawa, tubuh penebus kita, putraku. Dua lelaki menurunkan dia dari salib dan menaruhnya di atas pangkuanku. Aku tenggelam dalam lautan duka yang hebat, namun juga mengenyam suatu kesukaan mendalam. Hidup putraku berakhir secara tragis, tetapi juga membawa hidup baru bagi seluruh umat manusia. Tak terasa air mata mengalir deras begitu. Suatu air mata yang melukiskan beribu perasaan, sedih, haru, sukacita, dan lain-lain. Dengan naungan keibuan yang kental,
Aku mau satu pun tak bernyawa itu. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sengsaramu sekarang dan terakhir. Ketika aku hidup dosa daripada Engkau sendiri, aku telah turut menyalibkan Engkau sekarang yang berdosa. Dengan segenap hati aku memohon pengampunanmu. Bantulah aku untuk meneladani hidup dan Bunda Maria doakanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan, jadi rahmat kemenangan. Karena Kristus telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah memandikan dan membalutnya dengan kain kafan, kami mengantar jenazah Yesus ke kubur yang dipinjamkan Yusuf dari Arimatea. Aku mengatur semuanya sambil menangis diam-diam. Di lain pihak aku juga bersukacita karena dia telah memenangkan banyak jiwa. Setelah semuanya selesai, aku memandangnya lagi, lalu keluar. Mereka menutup pintu kubur sebelum meninggalkan kuburannya. Aku semakin yakin bahwa maut tidak akan mengalahkan putraku. Karena itu aku kembali ke rumah dan menantikan kebangkitannya dalam iman dan penuh sukacita. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhanku, semuanya itu harus terjadi karena cinta-Mu pada manusia, umat manusia tiada alasan lain. Engkau mengerti agar kami hidup bahagia. Engkau tidak pernah mengatakan bahwa hidup bahagia itu mudah. Aku hendak meninggalkan dosaku dan hidup hanya untuk-Mu dalam sesamaku. Tuhan, kuatkanlah aku. Bunda Maria, bantulah aku agar tetap bertahan dalam niat baikku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Silakan yang baca. Perhentian 15. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun kini putraku berada dalam alam maut, hatiku tidak sedih karena ia akan bangkit. 2 hari kemudian sukacitaku terpenuhi secara menakutkan. Ia mengalahkan maut dan bangkit mulia. Putraku, penebus kita, membuka pintu Firdaus yang telah ditutup. Kini aku bergembira selamanya dan tidak lagi dengan diam-diam. Kita saja.
Marilah berdoa. Yesus penebusku, terima kasih syukur untuk cinta-Mu yang menolong aku untuk bangkit dari dosa dan kelemahanku. Berkat kekuatan-Mu, aku akan berusaha terus untuk hidup lebih baik. Maria, Bunda penebus yang bangkit yang Ajarilah aku untuk seperti Engkau dan mencinta terhadap sesama. Dan aku mau membalas cinta-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami yang berdosa ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terima kasih atas kesempatan-Mu. Yesus Putra-Mu telah membebaskan kami dari dosa dan menjadikan kami pewaris kerajaan-Mu. Dan semangat mulia yang telah memberi kesempatan kepada kami agar dapat membangun talenta yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk menemukan segala anugerah dan seturut teladan guru dan penebus kami. Maka kami mohon ya Bapa, bantulah kami agar rajin melaksanakan penyegaran rohani melalui puasa dan tapa, membangun diri berdasarkan nilai hidup Kristiani, dan meningkatkan supaya kami dapat sebagai garam dan terang dunia melalui kekuatan nyata demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini selesai sudah pada jalan salib kita. Syukur kepada Allah, marilah kita pulang dan memulai hidup baru sebagai juru damai yang hadir di tengah masyarakat kita. Kita lanjutkan dengan Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Semoga wujud doa yang kami bawa pada perjalanan kami masing-masing mau Engkau kabulkan melalui perantaran Bunda Maria. Sampaikanlah kepada Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus untuk dijawab. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu tercinta. Bukunya kita. Ada tadi yang satu, ada di sini.
Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Oh ya. Kita bukan muhrim. Udah yang mana dulu nih kameranya? Itu aja Pak, di sini Pak. Masuk. Ya, tolong tutup ya. Masuk. Ini. Oke. Ya itu juga sih ya, Ti. Ya. Tapi juga Maria kan Marianya Letak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Ganti HP. Ya, ganti HP. Ganti HP, ganti orang lah. Iya. Mau tukeran nggak? Kita di sana, situ dari sini. Dia sendirian dong, Mo. Selfie. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dah? Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo, ayo,